Selamat pagi sahabat uang Anda, berjumpa kembali dengan saya Rina Dewi Lina dalam program pendidikan finansial uang Anda. Persembahan Siti Beka dan Siti Foundation bagi masyarakat Indonesia. Sahabat uang Anda, berbicara mengenai investasi, sebagian masyarakat tidaklah terlalu mengerti benar apa itu investasi, sehingga cenderung ikut-ikutan atau mengikuti arus tanpa mengetahui investasi seperti apa yang mereka harapkan. Sementara saat ini telah hadir berbagai produk investasi di mana masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari berbagai produk investasi, tidak satu pun yang dapat menggaransi Anda memperoleh keuntungan setiap saat dari investasi yang ditanamkan. Semua sangat tergantung pada jenis investasi apa yang Anda putuskan, berapa besarnya, berapa lama Anda menahan, kapan melepasnya, dan prediksi-prediksi lain yang di luar perhitungan Anda. Investasi yang dapat memberi peluang keuntungan besar memiliki potensi resiko kerugian seiring besarnya potensi keuntungan. Singkatnya, perlu persiapan dan pemahaman yang benar ketika Anda memutuskan untuk berinvestasi. Bagaimana caranya? Sesaat lagi akan dibahas pada episode Uang Anda hari ini. Sahabat Uang Anda, saat ini di studio Uang Anda sudah hadir narasumber Ibu Meru Arumdalu. Beliau adalah Vice President Head of FX Product dan Sales dari Citi Indonesia yang akan berbagi informasi terkait cerdas membuat rencana investasi guna mencapai tujuan yang Anda inginkan. Selamat pagi Ibu Meru. Selamat pagi Mbak Rina. Apa kabarnya? Sehat. Sehat sekali. Iya. Kita akan langsung ke pertanyaan aja nih Bu Meru. Bu Meru, kenapa sih investasi itu penting? Oke, investasi itu penting karena kadang-kadang satu, kita misalnya punya rencana untuk pendidikan anak, kemudian habis itu kita punya rencana-rencana lain, misalnya membeli rumah, kemudian yang terkadang dilupakan orang adalah untuk pensiun. Selama kita bekerja atau kita mempunyai aktivitas yang mendatangkan penghasilan, terkadang kita lupa memikirkan apa yang terjadi setelah pensiun. Nah, baru mendekati usia pensiun, baru kita memikirkan. Dan di satu sisi ketika pensiun pun yang biasanya orang lupakan adalah bagaimana kita menyisihkan uang yang selama ini kita dapatkan selama waktu kita bekerja untuk kesehatan kita di masa pensiun. Seperti itu Mbak Lina. Seperti itu ya. Prinsip-prinsip dasar apa sih yang harus dipahami oleh investor dalam memulai investasi? Oke. Untuk awalnya kita harus mengetahui satu, tujuan dan investasi kita seperti apa. Objektifnya seperti apa, kemudian kita bisa membagi berdasarkan rentang waktu tertentu untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek itu bisa dikatakan 0 sampai 5 tahun tujuan investasi kita, jangka menengah itu 5 sampai 10 tahun, jangka panjang itu di atas 10 tahun. Mungkin untuk melihat dan memasukkan ke dalam penjelasan saya yang sebelumnya tadi, yang disebut dengan jangka pendek, misalnya untuk pendidikan anak sekolah, untuk membeli rumah, mungkin untuk membeli kendaraan bermotor, itu kategori jangka pendek. Kemudian jangka menengah mungkin untuk nanti ketika anak-anak kuliah, kemudian atau anak-anak SMP, SMA. Kemudian yang jangka panjang bisa untuk anak pensiun, kemudian menikahkan anak, kemudian untuk kita pensiun, menikahkan anak, dan juga untuk kesehatan di kemudian hari. Untuk kesehatan jadi banyak nih, ternyata ketika pensiun itu bukan hanya uang yang harus disiapkan, tetapi untuk dana kesehatan juga. Betul, ya? Betul. Karena kebanyakan cuma dapat kesehatannya ketika sedang bekerja. Betul, ya? Betul. Okay. Nah, pada saat ini nih produk investasi apa aja yang paling banyak diminati oleh investor? Sekarang untuk investor Indonesia khususnya, memang saya rasa masih cukup minim pengetahuannya terhadap jenis produk investasi yang biasanya dilakukan oleh investor Indonesia khususnya itu lebih ke deposito atau tabungan yang ditawarkan memang oleh di beberapa institusi-institusi finansial atau keuangan ya. Sebenarnya di luar daripada itu banyak sekali produk-produk investasi yang bisa dijadikan alternatif pilihan selain tadi deposito atau tabungan tersebut. Misalnya apa? Bisa investasi dalam bentuk reksadana. Reksadana itu pun sebenarnya bisa ada beberapa jenis reksadana, sehingga kalau kembali lagi kepada tujuan investasi dengan rentang waktu yang tadi saya sebutkan, itu bisa masuk. Contohnya untuk rentang waktu 0 sampai 5 tahun bisa mengambil reksadana pendapatan tetap yang kurang lebih di dalamnya porsi depositonya itu memang besar. Kemudian untuk investasi jangka menengah bisa memasukkan campuran antara pendapatan tetap atau deposito, kemudian obligasi dengan saham. Dia 50%, 50%. Kemudian untuk yang jangka panjang, itu mungkin bisa masuk ke reksadana saham.
yang memang volatilitasnya atau mungkin pergerakannya memang cukup tinggi sehingga memang untuk jangka pendek itu dirasa kurang pas karena mungkin jadinya malah lebih banyak deg-degannya gitu ya. Seperti itu sih Mbak Rina. Oke, nah kalau melihat dari berapa uang yang harus dikeluarin dan produk apa investasi yang harus dikeluarin, sebenarnya produk investasi apa yang paling terjangkau oleh investor? Nah sebenarnya tadi saya bilang bahwa untuk deposito sebenarnya cukup terjangkau, tapi dan lagi return atau pendapatan daripada deposito itu sangat kecil. Tapi bukan berarti bahwa deposito itu harus kita hilangkan. Tapi ini kita mendiversifikasi atau membagi investasi-investasi kita dalam jenis-jenis produk tertentu. Misalnya kalau misalnya kita punya uang katakanlah misalnya 500.000 gitu ya, kita punya sisa uang 500.000, mungkin kita bisa nabung sedikit-sedikit, kemudian kita bisa kumpulkan agak banyak, kita taruh deposito. Kalau untuk reksadana sendiri rata-rata pembelian minimumnya sih relatif cukup murah. Dan ada 3 prinsip untuk investor yang memang wajib diketahui. Pertama adalah untuk investor yang baru memulai terkadang suka menunggu-nunggu market. Misalnya masuk investasi reksadana saham. Tunggu kalau pas indeksnya atau indeks sahamnya lagi turun. Padahal kita tidak tahu bahwa apakah turun itu sebenarnya kan kita melihat kepada jangka panjang ya Mbak Rina ya. Ketika kita lihat kepada jangka panjang, kita tidak menunggu-nunggu saatnya. Jadi kalau memang kita mau mulai bulan ini, kita lakukan saja bulan ini terlepas dari harganya di level berapa. Karena kunci daripada investasi untuk jangka panjang menengah itu adalah disiplin. Jadi misalnya setiap bulan kita sisihkan 250.000 atau 500.000 atau 1 juta, kemudian kita belikan reksadana berapapun pada level harganya. Ternyata menarik sekali ya. Baiklah Bu Meru, pada segmen berikutnya kita akan mempersilahkan sahabat uang Anda untuk ikut berdiskusi pagi ini. Baiklah, kini saatnya saya membuka segmen interaktif di nomor di bawah ini. Bagi Anda yang berhasil masuk ke line interaktif, mohon mengecilkan volume suara televisi Anda, serta tidak menyebutkan nama produk atau perusahaan. Dan langsung ke pertanyaan untuk memberikan kesempatan bagi penelpon lainnya. Jangan lupa passwordnya, uang Anda, kendali di tangan Anda. Sahabat uang Anda, sambil menunggu telepon masuk, saya ingin kembali bertanya kepada narasumber spesial kita. Ibu Meru, banyak masyarakat nih di Indonesia atau investor kita tuh yang masih belum mengetahui produk investasi apa aja yang ada sekarang di pasaran selain tadi yang sudah disebutkan. Nah, jadi memang saya rasa lebih kepada edukasi-edukasi yang memang harus lebih sering ya Mbak Rina ya. Seperti sekarang ini dengan acara ini yang rutin memang dilaksanakan hari Kamis, betul ya Mbak Rina ya. Jadi memang ini merupakan sarana edukasi. Intinya adalah kalau saya lihat memang saya juga sering ke beberapa daerah memang belum paham betul misalnya reksadana itu apa, saham itu seperti apa, obligasi itu seperti apa. Nah itu memang jenis edukasi seperti itu yang harus kita lakukan. Padahal sebenarnya ada juga mungkin kekhawatiran orang atau investor Indonesia, calon investor Indonesia misalnya adalah karena kekhawatiran akan kita angkat dulu telepon. Boleh silahkan. Halo, selamat pagi uang Anda. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dari mana dan dengan siapa? Tony di Bekasi. Ya, silakan Pak Tony di Bekasi, Pak Omi. Pertanyaannya? Uang Anda. Ya. Kendali di tangan Anda. Kendali di tangan Anda. Iya, silakan pertanyaannya Pak Omi. Gini Bu, kan saya mau coba buat memilih investasi. Yang saya mau tanya. Iya Pak. Banyak mau memilih investasi saham tapi takut rugi. Bagaimana caranya supaya kita bisa memilih saham yang baik untuk kita beli reksadananya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Pak Omi di Bekasi. Kita langsung jawab. Ya, langsung jawab silakan. Terima kasih Pak Omi atas pertanyaannya. Jika memang Bapak ingin mencoba melakukan investasi, terutama dalam reksadana saham, jika ditanya reksadana saham yang bagusnya seperti apa, nah keuntungan daripada reksadana sendiri Mbak Rina adalah reksadana itu sudah ada
sudah ada pengelolanya ya, yang memang mengatur berapa porsi dan kapan membeli saham tersebut. Kalau misalnya untuk dalam hal ini edukasi yang kita berikan adalah kita bisa membeli satu secara disiplin. Kedua, kita tidak perlu takut untuk kita tidak perlu menunggu saatnya kapan yang tepat, karena itu adalah tugasnya pengelola tersebut gitu ya. Jadi kita tinggal disiplin saja, kemudian nanti kita biarkan pengelolanya bekerja sambil setiap bulan pasti akan ada laporan hasil kinerja reksadana tersebut. Jadi yang harus kita lakukan satu adalah kita bisa melihat pengelola mana yang kita rasa nyaman. Mungkin sebelumnya kita bisa pantau dulu bagaimana rata-rata kinerja tersebut. Memang kita tidak bisa pukul rata 1 bulan terakhir atau 1 hari atau 3 hari. Kita mesti lihat misalnya setahun atau 3 tahun sebelumnya gitu ya. Setelah kita rasa nyaman, kemudian pengelola tersebut juga nanti ada bagiannya memang akan menjelaskan kepada kita isi atau proporsi daripada reksadana saham tersebut. Nah, biar rata-rata reksadana saham itu sebenarnya isinya kurang lebih sama. Mereka tidak bisa menjelaskan secara tertulis atau mungkin secara gamblang mereka masuk ke saham ini, saham ini, saham ini. Mereka sudah punya dapurnya sendiri. Ya, jadi sebenarnya sebagai investor yang ingin berinvestasi di reksadana, yang harus kita tetapkan adalah satu, untuk jangka pendek kita mau masuk reksadana jenis apa, kemudian reksadana yang saham itu seperti apa yang memang proporsinya, Mbak. Jadi misalnya ada reksadana saham yang mungkin di 70-80% itu ada yang mengikuti indeks gitu ya, atau juga mungkin ada yang fokus kepada sektor-sektor tertentu gitu ya. Jadi lebih ke situnya, bukan ke pemilihan sahamnya. Pemilihan sahamnya biarkan kepada pengelolanya yang mengatur. Hal itu juga bisa ditanyakan oleh Pak Omi ketika berhubungan dengan pengelola tersebut ya. Sektor-sektor itu bisa dibilang dari industrinya. Betul. Atau sektor misalnya kayak sektor pertanian, betul, infrastruktur gitu ya. Betul. Terus ada sektor apalagi tuh ya, makanan ya kalau nggak salah. Kebanyakan sih rata-rata sekarang ini memang ada beberapa yang fokus kepada sektor infrastruktur. Karena kan kalau dilihat Indonesia itu sedang dalam proses berkembang gitu ya, jalanan Bapak juga bisa lihat ada MRT dan sebagainya. Jadi memang beberapa pengelola reksadana itu juga memang memfokuskan kepada infrastruktur gitu ya. Kalau kita mau melihat dari beberapa teman yang mengatakan bahwa katanya kalau kita mau beli dari jenis industri, coba deh beli yang jenisnya makanan, karena makanan itu nggak pernah mati, bener nggak sih sebenarnya? Bisa juga, karena memang kebutuhan ya. Jadi memang untuk investasi dalam reksadana, kita sebagai investor kelebihannya daripada kita beli investasi langsung ke saham, mungkin karena kesibukan kita dan kita juga mungkin pengertian atau pemahaman mengenai, karena untuk masuk ke dalam investasi saham kan dibutuhkan pengertian. Kita harus mengerti laporan keuangannya seperti apa, pergerakannya, memantau betul-betul. Kalau memang dikarenakan kesibukan kita gitu ya, lebih enak memasuk reksadana karena sudah ada pengelolanya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya di sektor apa, kembali lagi kepada apa yang kita lihat berdasarkan komunikasi dengan pengelola itu yang kita anggap akan lebih positif. Tapi rata-rata reksadana saham kebanyakan itu lebih kepada masuk ke dalam saham-saham yang memang saham-saham inti yang ada di indeks yang disebut dengan blue chip. Ini pengelolanya ini sebenarnya mereka mempunyai izin atau dipilih perusahaan aja? Nah, begini. Ini mungkin juga yang harus kita informasikan atau kita edukasikan related kepada investasi yang bodong ya. Akhir-akhir ini kan ambil dulu teleponnya. Silakan. Ya, halo, selamat pagi Wang Anda. Halo. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Dari mana dan dengan siapa? Dari Ismail, Pak Ismail di Kalimantan Timur. Iya, silakan Pak Ismail. Saya mau tanya, bagaimana caranya? Saya dari dulu tidak pernah mengenal istilah uang anda ini karena mungkin belum ketemu. Nah, sekarang saya kan sudah pensiun. Ya, uang itu uang dari aset dan lain-lain itu ya sekitar 30 lah sisanya. Nah, itu bagaimana cara menggunakannya? Karena ada anak saya yang masih kuliah baru semester ke-3, semester ke-4. Nah, itu bagaimana caranya menggunakan? Menyiapkan uang sekolahnya gitu ya Pak ya? Iya, menyiapkan caranya lah pokoknya. Ya, itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Pak Ismail dari Kalimantan Timur. Pak Ismail, untuk Pak Ismail yang sekarang sedang pensiun dan masih mempunyai putra atau putri yang akan kuliah, betul ya Mbak Lina ya?
Jadi memang mengelola keuangannya mungkin sebagian dari tabungan yang tadi Bapak sebutkan atau mungkin sisa tabungan pensiunnya itu bisa Bapak masukkan ke dalam deposito satu, atau mungkin reksadana yang sifatnya lebih pendapatan tetap. Karena mungkin udah sebentar lagi nih anaknya kuliah ya Mbak Rina ya. Jadi memang harus kepada sesuatu yang memang relatively jangka pendek atau menengah. Kemudian juga kalau untuk reksadana saham mungkin karena pergerakannya yang tinggi, dikhawatirkan ketika Bapak membutuhkan dananya pas pergerakannya lagi tidak menguntungkan pada sisi Bapak gitu ya. Jadi mungkin jika ditanya investasi seperti apa, bisa dalam bentuk deposito yang pendapatannya tetap, Bapak tahu setiap bulan dapat berapa. Kemudian juga dengan reksadana pendapatan tetap atau campuran. Kalau Bapak misalnya ingin sekalian nanti setelah anaknya lulus kuliah menikahkan anaknya gitu ya Mbak Lina ya. Kita ambil lagi teleponnya. Halo, selamat pagi Wang Anda. Selamat pagi. Selamat pagi, dari mana dan dengan siapa? Dan Ibu Nani Jogja. Suaranya kurang keras Bu. Ibu Nani di Jogja. Iya, silakan pertanyaannya Ibu Nani. Pertanyaannya, kami kan udah pensiun. Jadi untuk kebetulan tidak mendapatkan pensiun. Jadi mendapatkan uang dari pesangon. Gimana sebaiknya? Kita depositokan atau gimana untuk berinvestasi? Iya, baik, terima kasih atas pertanyaan Ibu Nani, silakan. Gimana tadi Mbak? Iya, udah pensiun nih, jadi sekarang menggunakan biaya hidupnya dari uang pesangon. Oke. Kemudian apa yang harus dilakukan dengan uang pesangon itu untuk berinvestasi ya? Oke, jadi kalau untuk Ibu Nani dari Jogja yang memang sudah pensiun dan mempunyai uang pesangon, Ibu bisa seperti Bapak Ismail tadi bisa masuk ke reksadana pendapatan tetap. Karena di dalam reksadana pendapatan tetap itu porsi depositonya cukup banyak, plus ada tambahan juga sedikit porsi daripada obligasi. Artinya adalah ingin mendapatkan sedikit lebih daripada deposito karena ada obligasinya itu, porsi obligasinya. Namun karena memang Ibu membutuhkan reguler pemasukan gitu ya Mbak Lina ya. Jadi mungkin reksadana pendapatan tetap atau deposito. Pilihannya adalah itu. Pilihannya itu. Ini kalau dia berapa banyak sih harus dia boleh simpan untuk itu, karena kan sebagiannya dia pakai biaya hidup. Kurang lebih sebenarnya kalau kita rutin secara 10% aja udah cukup sih Mbak Rina. Kalau untuk investasi ya. Betul ya, karena memang kan banyak sekali kebutuhan-kebutuhan. Tapi mungkin ada satu hal juga yang memang harus sebagai secara calon investor kita harus melihat dari secara keseluruhan ya. Kadang-kadang kita berinvestasi tapi kita lupa bahwa kita tidak mengasuransikan investasi kita. Jadi artinya begini Mbak Rina. Kita mau jawab dulu? Iya, kita jawab dulu. Halo, selamat pagi Wang Anda. Iya, selamat pagi Bu. Selamat pagi, dari mana dan dengan siapa? Iya, saya dengan Pak Artin di Jakarta Timur. Iya, silakan pertanyaannya. Baik, ini pertanyaan saya begini. Ini saya mau menanyakan masalah pembagian masalah gaji, karena saya begitu saja. Iya. Saya 40% dari gaji saya itu biasanya saya tabungkan. Iya. Kemudian untuk membayar asuransi saya itu biasanya asuransi dengan tagihan telepon seperti itu biasanya sekitar 20%. Iya. Nah 40%-nya itu biasanya untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Iya. Dan untuk suami saya itu gaji biasanya digunakan untuk membayar sekolah dan untuk cicilan membayar rumah begitu. Pertanyaannya Ibu? Pertanyaan saya, dari sisa gaji saya sekitar 40% itu, iya, cukup amankah jika saya mengambil asuransi lagi untuk suami saya yang kira-kira itu menghabiskan sekitar dana 10% dari yang 40% 10% lagi ya mau dipakai untuk asuransi. Itu pertanyaan saya, terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Halo, selamat pagi Wang Anda. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, dari mana dan dengan siapa? Dengan Nita di Kendari. Iya, silakan pertanyaannya. Ibu Nita. Saya mau bertanya, bagaimana caranya misalnya kita dapat uang pesangon, bagaimana caranya dibagi dua itu untuk biaya sekolah anak dan simpan? Iya, pembagian untuk biaya sekolah anak dan untuk simpanan ya. Baik Ibu Nita, baik Ibu. Kebutuhan sehari-hari. Ya, dan kebutuhan sehari-hari. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Nita di Kendari.
Ini dari Ibu yang dari Jakarta Timur dulu nih kayaknya. Untuk Ibu yang dari Jakarta Timur tadi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi jika Ibu mempunyai penghasilan dan penghasilan 40%-nya itu adalah untuk simpanan, itu sebenarnya sangat-sangat bagus ya Bu ya, karena kan lebih mendekati 50% dari gaji Ibu itu bisa Ibu sisihkan untuk menabung. Kemudian tadi Ibu tambahkan bahwa Ibu sudah mempunyai asuransi kurang lebih sekitar 20%, dan kemudian Ibu ingin menambahkan apakah 10% tadi itu ya. Sebenarnya kalau kita lihat tambahan 10%, Ibu mesti melihat begini Bu, biasanya institusi keuangan itu mempunyai kalkulator. Ya, biasanya institusi keuangan itu mempunyai kalkulator dan mereka bisa membantu, bisa melihat kebutuhan jangka pendek Ibu itu kira-kira apa saja dan jumlahnya berapa, kebutuhan menengah Ibu itu sama dan kebutuhan jangka panjang. Sehingga dari situ bisa dilihat berapa uang pertanggungan yang Ibu butuhkan untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan Ibu tadi. Kebutuhannya bisa macam-macam Bu, untuk menyekolahkan anak, kemudian untuk juga pensiun, untuk membeli mobil atau mungkin tambahan motor gitu misalnya, atau mungkin untuk mencicilan rumah, itu semua bisa dimasukkan ke dalam situ. Sehingga dari situ bisa kelihatan apakah Ibu memang membutuhkan 10% atau mungkin kurang daripada 10%. Nah, jika misalnya pertanyaan Ibu dan Ibu sudah menghitung rata-rata misalnya cukup sehingga hanya dibutuhkan 10% dari 40% tadi, sebenarnya Ibu masih punya 30% untuk Ibu investasi gitu ya. 30% itu bisa dikategorikan cukup, sangat cukup gitu Bu untuk investasi ya. Kalau kita lihat 30% ini mungkin untuk anak Ibu tadi ya, untuk sekolah, untuk kebutuhan anak sekolah, kemudian juga cicilan tadi sudah dibayar oleh suami Ibu gitu ya. Untuk anak sekolah mungkin SMP, SMA atau kuliah karena biayanya makin naik, 30% mungkin Ibu bisa bagi lagi sesuai dengan yang tadi saya sebutkan. Ibu bisa taruh dari 30% itu misalnya 30% itu misalnya kita biar gampang ya Bu ya, misalnya 1 juta gitu ya. Nah, Ibu mungkin bisa taruh 30%, yaitu 300 ribunya masuk ke reksadana pendapatan tetap, 300 ribunya masuk ke reksadana campuran, 300 ribunya lagi atau 400 ribunya masuk ke reksadana saham. Seperti itu pembagiannya Bu ya. Ternyata ini ya menarik sekali ya untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan dari Ibu Nita dari Kendari nih. Betul. Dia punya uang pesangon, gimana nih cara misahinnya antara untuk biaya hidup, anak, betul, investasi sama simpanan. Oke. Nah, kalau Ibu mendapatkan uang pesangon, sebenarnya kurang lebih sekitar 10% sampai 20% Ibu sisihkan untuk berinvestasi itu, dan Ibu bisa menyisihkan 10 sampai 20% per bulannya, itu sudah sangat bagus Bu. Ya, masuk ke alternatif investasi apa itu bisa sesuai dengan yang tadi saya sebutkan, reksadana pilihannya. Reksadana. Ternyata kita tidak terasa sudah berada di penghujung acara. Dan sahabat Uang Anda, demikianlah episode kita hari ini. Kami menerima pertanyaan, kritik maupun saran dari semua sahabat Uang Anda. Silahkan kirim ke alamat email kami di info@uanganda.or.id atau bergabung dengan grup Uang Anda dengan like Facebook page di alamat Uang Anda. Anda juga dapat follow kami di Twitter di @uanganda dan SMS ke 0812 9685 6679. Bagi Anda yang mengirimkan pertanyaan paling menarik, akan kami kirimkan paket buku panduan pendidikan finansial persembahan Siti Peka dan Siti Foundation. Saya Rina Dewi Lina dan Ibu Meru, kami undur diri, sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI. Uang Anda, kendali di tangan Anda.